itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi ada orang yang tidak mampu memanfaatkan amanah itu. Nah, ini yang zalim. Jadi misalnya kalau Allah perintahkan sholat, Allah tahu pasti bahwa setiap kita bisa melaksanakan sholat. Tetapi ada orang yang tidak sholat, nah itulah masuk kepada kategori zalim lagi tidak tahu. Karena itulah ayat selanjutnya Allah katakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikin. Jadi orang yang tidak mampu memberikan amanah itu kepada yang memberikannya, itu diklasifikasikan oleh Allah menjadi kelompok munafik. Yang kedua menjadi kelompok musyrik. Nah, munafik musyrik ini kaitannya dengan Allah. Di hadapan Allah dia munafik, dia musyrik. Karena itulah tadi yang bersampaikan, orang yang diberikan amanah lalu tidak melaksananya, bukan persoalan urusan manusia dengan manusia sendiri, tapi urusannya dengan Tuhannya. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah menerima taubat mereka yang beriman kepada Allah. Apa maknanya di dalam ayat ini, Bapak Ibu? Bahwa ketika seseorang diberikan amanah di dalam kehidupan ini, amanah itu akan bisa dilaksanakan secara mudah kalau yang bersangkutan merasa diawasi oleh yang memberikan amanah. Kalau tidak diawasi, itu lebih banyak menyimpangnya. Kalau kita maknai Bapak Ibu, amanah itu adalah perintah sholat, maka orang yang bisa sholat itu orang yang merasa diawasi oleh Allah. Cukup kalau seandainya Pak, dalam sholat kita tidak merasa diawasi oleh Allah, itu bisa korupsi itu Pak. Kudu rakaat sedang. Kenapa dia menyuruh jadi sampai tidak doa? Mungkin tidak doa. Tapi kenapa setiap kita sholat itu aku pastikan 2 rakaat subuh, pastikan 3 rakaat maghrib, pastikan 4 rakaat. Kenapa? Karena urusannya kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi pengawasan itulah yang menyebabkan amanah itu bisa dilakukan. Nah, itu dalam kehidupan dunia itu Bapak Ibu. Orang ketika kita percayakan sesuatu, lalu kita lapeh saja, nah itu kalau merasa tidak diawasi. Tapi kalau seandainya aku mau titip, tapi ingat, aku awasi kan, dia akan melaksanakan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, siapa yang mengawasi pelaksanaan ibadah sholat itu? Ya Allah SWT. Kesadaran kalau kita merasa diawasi ketika sholat itu, maka itulah disebut dengan takwa. Ayat sebelumnya Allah menjelaskan kalimat takwa itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mengatakan perkataan. Jadi kata-kata amanah di dalam ayat ini sebelumnya sudah dimulai dengan kata-kata ketakwaan. Jadi amanah itu bisa dilaksanakan, bisa kita lakukan kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tugas kita di bumi ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan amanah yang sudah diberikan Allah. Amanah itu adalah ibadah. Kata-kata amanah itu sendiri itu seakar kata dengan amin, aminah, amanah. Ini kan aman. Aminah beriman, dipercaya. Amanah itu yang dipercaya, kepercayaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Maka sifat yang bisa kita lakukan ketika kita memahami bahwa pada dasarnya kita ini sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran itulah yang mesti ditonjolkan pada setiap manusia. Apakah setiap orang melakukan amanah itu? Tidak juga. Orang yang bisa melakukan amanah itu mereka yang beriman. Kalau begitu, bagaimana orang yang tidak sholat tidak akan bisa melakukan amanah? Karena dia harus beriman kepada Allah. Sebab Allah mengatakan di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata-kata al-insan itu dia jenis. Jadi jenis manusia. Selagi dia masuk dalam jenis manusia, maka dia diberikan oleh Allah amanah. Nah, persoalannya adalah kalau seandainya ada orang yang tidak sholat, inilah persoalan kita. Karena itulah setiap kita ini pada dasarnya fitrahnya beriman. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya adanya potensi pada setiap kita ini untuk mengakui bahwa yang pantas disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kehidupan inna mali al-wahi binasrani aw bimanisani aw biawidani. Maka faktor lingkungannya lah yang menjadikan manusia Nasrani, Yahudi atau pada dasarnya setiap bayi itu dia punya potensi untuk sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka dikuatkan dengan ayat ini, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, bila dilihat dari ayat yang ini, maka sebenarnya kita ini, semua kita ini sudah diberikan oleh Allah amanah. Karena amanah itu bukan sekedar persoalan jabatan, bukan sekedar persoalan harta, bukan sekedar persoalan pekerjaan. Tapi amanah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah, sholat, dan ibadah. Tulis itu puasa. Jadi puasa itu harus 3 nilainya. 1 sebab, 2 tujuan, 3 nilai. Sebabnya itu puasa kita lakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah. Allah perintahkan kutiba alaikumus shiyam. Sudah ada perintah. Maka alasan kita melakukan puasa itu yaitu tadi ada perintah Allah. Bukan yang lainnya. Nah, itulah digolongkan tradisi puasa. Dan puasa itu bukan tradisi, tapi perintah Allah. Dan kadang-kadang orang memahami berarti itu sebutan puasa. Itu biasa waktu itu. Orang puasa juga, tapi tidak tahu maknanya. Sebabnya. Karena sebabnya itu dikaitkan dengan perintah Allah, maka tentu puasa itu dilaksanakan diiringi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, tujuan kita puasa itu macam-macam. Puasa supaya diet. Nah, itu tujuan orang bisa langsung kalau puasa ngomongin itu mana supaya bisa diet. Itu lain tujuannya. Makanya pastikan tujuan itu liwajahillah itu semata-mata menghadapkan kewajiban. Di dalam arti lain, liwajahillah itu mengharapkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu nanti kan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, milik Allah. Jadi
ketaatan yang kita melaksanakan puasa itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau dia milik Allah, maka niatnya bukan niat Allah. Niatnya hanya karena tujuannya hanya untuk Allah. Jadi penghambaan kita dalam melakukan ibadah, sholat, zakat, puasa, itu dipastikan bahwa semua itu hanya milik Allah, bukan milik orang. Ketika ibadah itu sudah kita kaitkan dengan orang lain, berarti ibadah itu menjadi milik. Maka wajar kalau seandainya di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah mengaitkan dengan kata-kata musyrikin wal musyrikat. Jadi kalau ada orang yang melakukan amanah beribadah, niatnya karena ria. Ria itu menjadi bagian dari kemusyrikan. Tujuannya hanya sekedar untuk dipuji oleh orang, masuk ke musyrikin. Jadi bagaimana kita di dalam beribadah kepada Allah itu betul-betul memurnikan kata-kata. Jadi tidak dikotori dengan tujuan-tujuan murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Allah itu tidak memerintahkan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara murni. Jadi tidak bercampur dengan niat. Nah, ketika kita bisa memastikan bahwa ibadah kita itu hanya karena